Halo Sobat Prima Plasindo, siapa sih yang tidak ingin pulang ke kampung halaman, ketemu sama orang tua, atau saudara dekat yang sudah lama nggak ketemu? Apalagi di masa sekarang ini, saat nyari kerjaan di kota sudah sangat susah, banyak orang mau pulang saja mencari pekerjaan yang bisa dilakukan di kampung halaman. Dalam video sebelumnya, kita sudah bahas kenapa kita harus berkaca pada kondisi tsunami corona yang terjadi di India, bagaimana kondisi, perilaku, serta cara pikir masyarakat kita di Indonesia kurang lebih sama seperti di India. Dan kenapa hal ini penting diperhatikan terutama di masa mudik sekarang ini? Kita akan bahas bersama hal ini lebih jauh lagi dalam video kali ini. Maka sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan berita-berita terhangat seputar bisnis, terutama industri plastik. India sudah pernah dipuji oleh banyak negara karena pengendalian pandemi mereka yang sangat bagus. Tapi sekarang, saat kelihatannya masalah pandemi sudah mau kelar, malah terjadi tsunami corona di sana. Karena masyarakatnya jadi abai, terlena dengan keadaan dan melonggarkan prokes. India yang penanganan COVID-nya saja sebagus itu bisa kolaps dihantam tsunami corona. Bagaimana kita di sini, di Indonesia, yang situasi kondisi dan perilaku masyarakatnya kurang lebih sama? Apakah apa yang terjadi di India bisa juga terjadi di Indonesia? Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Hermawan Saputra, menilai bahwa Indonesia juga punya potensi mengalami hal yang mirip dengan India, dipicu oleh beberapa faktor. Faktor apa saja itu? Faktor yang pertama adalah penanganan pandemi COVID di Indonesia yang terdiri dari 3T, tes, telusur, dan tindak lanjut, masih bisa terbilang lebih lemah dibandingkan dengan India yang sangat tegas dan ketat menjalankannya. Bahkan akhir-akhir ini, kelihatannya penanganan tersebut mengalami stagnasi dan kemunduran dari ambang batas WHO. Faktor yang kedua adalah kepatuhan masyarakat kita dalam menjalankan prokes COVID-19, termasuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau 3M. Sudah mulai melonggar dan merosot bahkan. Lihat saja bagaimana kerumunan orang di Tanah Abang yang ramai dibicarakan beberapa waktu lalu. Tempat cuci tangan yang ada di berbagai tempat umum juga sudah mulai berkurang drastis jumlahnya. Kalaupun ada, juga jarang sekali yang pakai. Lalu kita juga lihat bagaimana banyak orang di Indonesia masih meremehkan penggunaan masker di berbagai tempat, merasa bahwa corona sudah tidak ada. Kelengahan masyarakat umum ini sangat berbahaya sekali, karena bisa memberikan ruang pada faktor ketiga, yaitu kedatangan varian baru hasil mutasi virus corona yang terus berkembang dan dilaporkan memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi daripada varian sebelumnya. Bahkan ada kemungkinan kebal juga terhadap vaksin yang ada. Tadinya, waktu melihat tsunami corona di India, kita bisa jadi mikir, oh ya itu kan di India ya, jauh lah dari sini. Tapi sekarang, kenyataannya varian India itu sudah dilaporkan masuk di Indonesia, bersama dengan varian baru lain dari negara-negara lainnya. Faktor keempat yang diungkapkan oleh Hermawan Saputra adalah euforia vaksinasi yang membuat anggapan bahwa vaksin ini otomatis akan membuat seseorang 100% kebal, 100% aman, dan 100% sudah tidak mungkin lagi tertular. Jadi sudah bisa bebas lagi, hidup normal, seperti dulu lagi tanpa peduli dengan prokes. Ini adalah anggapan yang sangat berbeda dengan yang diungkapkan banyak epidemiolog. Faktor yang kelima adalah kebijakan kontraproduktif dari pemerintah Indonesia yang memicu kekecewaan masyarakat umum. Apalagi kebanyakan sudah sangat lelah dan bosan dengan situasi pandemi yang kita alami sekarang ini. Indonesia sangat mungkin bisa seperti India. Maka oleh sebab itu, biar tidak senasib, kita harus membatasi mobilitas dan pintu masuk Indonesia. Tapi kalau belajar dari India, jangan sampai seperti India. Jelas Hermawan Saputra. Indonesia sendiri sebenarnya sudah melewati masa-masa terburuk pandemi ini yang mengalami pemuncakannya saat Desember 2020 sampai Januari 2021 lalu. Dengan rata-rata kasus baru sekitar 10.000 per hari, membuat penuh banyak rumah sakit, ICU, dan bahkan pemakaman. Sampai-sampai harus membuka lahan baru untuk itu.
Masuk di Maret 2021 kemarin, kondisi kita di Indonesia sudah lebih baik dengan pelandaian jumlah kasus harian. Sangat sayang sekali kalau sampai angka ini naik lagi setelah Lebaran. Karena memang begitu trennya biasanya kalau habis libur panjang sebelum-sebelumnya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nasib India bisa terjadi di Indonesia. Kasus India 3-4 kali lipat dari puncak tertinggi mereka di September 2020. Kita harus berhati-hati karena kita bakal menghadapi peristiwa mirip keagamaan, yaitu Lebaran. Ungkap epidemiolog Universitas Airlangga, Windu Purnomo. Windu Purnomo juga menilai bahwa kalau dibiarkan, Indonesia bisa saja menyusul kondisi tsunami corona yang ada di India. Apalagi juga menjelang perayaan Lebaran yang akan mengundang mobilitas masyarakat di dalam dan antar kota. Epidemiolog Griffith University Diki Budiman juga sependapat dengan hal ini. Ini pelajaran penting bahwa apa yang terjadi di India sangat mungkin terjadi di Indonesia. Karena mereka mengalami itu, ledakan corona, karena longgar aktivitas mudiknya. Musim mudik mereka itu terjadi di beberapa hari dari Desember 2020 sampai Januari 2021 kemarin, terutama pada Februari sampai Maret. India ini mengalami dampaknya akibat juga merasa optimisme berlebihan, merasa situasi sudah terkendali, dan ini menimbulkan rasa aman yang semu. Ungkap Diki. Tsunami corona di India sekarang ini memang memberikan dampak pada kegiatan industri mereka, salah satunya pada pasar PVC. Pasar PVC impor India dilaporkan menurun dari level tertingginya sepanjang masa minggu ini karena menghadapi permintaan yang berkurang dengan cepat di tengah hantaman gelombang kedua COVID di sana. Sehingga harga impor keseluruhan PVC diperkirakan lebih rendah $30 per ton daripada minggu lalu, di angka penawaran akhirnya $1.640 sampai $1.700 per ton CIF India berbasis tunai. Para pelaku pasar PVC di negara itu melaporkan bahwa sektor hilir dari industri manufaktur India juga menemui halangan baru akibat dari banyak negara yang memberlakukan pembatasan baru pada mobilisasi dan transportasi publik demi menahan laju penyebaran virus. Dengan lonjakan kasus COVID-19 yang belum tercapai puncaknya, pelaku pasar memperkirakan tekanan tajam pada permintaan dan harga PVC dalam waktu dekat. Apalagi musim hujan India akan segera datang yang biasanya berlangsung mulai bulan Juni sampai September akan memberikan tekanan tambahan. Karena dengan banyaknya hujan lebat akan semakin menghambat sektor konstruksi bangunan dan pertanian, sementara gelombang laut yang deras juga akan membuat kegiatan bongkar muat pelabuhan semakin sulit. Walau begitu, hubungan kerjasama ekspor-impor Indonesia dengan India saat ini tampaknya tetap berjalan seperti biasa, tanpa kendala yang cukup besar secara umum. Memang, ada protokol kesehatan yang diterapkan untuk mencegah arus masuk warga negara asing, termasuk India. Namun hal ini tidak mengganggu kelancaran bongkar muat barang, ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Di sisi lain, efek yang bisa dibilang positif dari kondisi India saat ini adalah banyak startup di Indonesia jadi semakin dilirik banyak investor luar. Gelombang tsunami corona di India akan memberikan dampak pada ekosistem startup di sana. Dan banyak investor luar akan mengevaluasi ulang keputusan penanaman modal mereka dengan melihat penanganan pemerintah akan kondisi tersebut. Kalau kondisi di India semakin tidak terkendali, mau tidak mau para investor akan mengalihkan dana mereka ke negara lain, termasuk salah satunya ke Indonesia. Apalagi ekosistem investor startup antara India dan Indonesia juga saling terkait. Asosiasi Modal Ventura Seluruh Indonesia, Amvesindo contohnya, sudah beberapa kali menjalin kerjasama dengan inkubator startup India untuk membuat acara Indonesia Fun Fest. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Sequoia Capital India menanamkan investasi ke dalam startup kopi kenangan sebesar 20 juta US dollar atau 288 miliar rupiah, dan pada tahun ini juga memberikan suntikan modal startup investasi reksadana Bibit sebesar 30 juta US dollar. Memang, berdasarkan laporan Economy Southeast Asia 2020 dari Google, Temasek, and Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksi 44 miliar US dollar tahun lalu dan diperkirakan akan meningkat pesat
ke 124 miliar US dollar atau sekitar 1.744 triliun rupiah pada tahun 2025. Jauh meninggalkan proyeksi negara Asia Tenggara lainnya. Salah satu faktor pendorongnya ini adalah pertumbuhan jumlah pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat, diiringi juga dengan peningkatan pengguna smartphone, apalagi di masa pandemi dan WFA sekarang ini yang memaksa banyak orang Indonesia berpaling pada teknologi digital. Jadi akan sangat sayang sekali kalau sampai kondisi Indonesia yang sudah mulai membaik ini secara perekonomian kembali terkapar dihajar gelombang badai corona, kembali seperti yang terjadi di India. Maka penting sekali supaya kita terus mematuhi protokol kesehatan dan menekan angka penyebaran virus dengan membatasi mobilitas kita sendiri untuk menjaga situasi kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tetap kondusif dan positif. Bagaimana menurut Sobat Prima Pastino sendiri? Bagaimana efek dari tsunami corona di India ini terhadap kita di Indonesia? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kalau Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan bagikan ke teman, saudara, dan rekan bisnis Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami agar Anda tidak ketinggalan informasi inspiratif dan berita bisnis seputar industri plastik lainnya.